Bani Israel itu kalau badannya tertimpa najis, koleng keneng najis, maka kulitnya ini harus dikuliti, harus disilet, kulitnya dibuang. Kalau bajunya yang kena najis digunting, dibuang. Kalau rambutnya yang kena najis, rambutnya digunting, dibuang. Itu Bani Israel. Bahkan mereka kalau mau bertaubat wajib untuk bunuh diri. Baru terima taubat. Mon kencerenah langsung kontan dari Allah Ta'ala. Katela kencerenah. Maka manusia itu akan saling membunuh untuk hadir pengajian. Arbu setuju abadayada hadirin. Hatta yatruqa mandumalin malah. Sampai saakaduan dunia bakal tinayaki dunia nah. Mandu jahin jahah. Saakaduan pangkat tinayakin pangkat akan kui hadir dak ke pengajian hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa adzim wa syarrif ala sayyidina wa nuri qulubina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim, para ulama, para penyambung lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan kita semua kumpul dengan mereka. Semoga dengan berkat kita kumpul bersama para ulama, yang mana mereka sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sabab bagi kita semuanya nanti yaumal qiyamah kita akan kumpul bersama mereka, bersanding bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Yang saya ta'zimi, yang saya agungkan, para habaib yang hadir di dalam majlis ini, para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka itu merupakan tolak ukur keseharian kita sebagai seseorang yang berusaha untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad melalui cinta kepada anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus wajib cinta kepada para dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di dalam banyak kitab riwayat daripada ahadits, mereka telah menyampaikan bahwasanya cinta ahlu bait Nabi merupakan bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, wa min syurtil wilayah ayyuhibba ala baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk syarat seseorang yang ingin jadi wali, dia harus cinta
kepada anak turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan pada malam hari ini, alhamdulillah kula sareng panjenengan sedaya oleh Allah Subhanahu wa taala paringi kesempatan untuk hadir dalam kadinto majlis paneka majlis peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis yang mana kula sareng panjenengan sedaya tojuk badai dalam kadinto majlis fadail kabirah, terdapat fadilah yang sangat agung. Hadirin yang dimuliakan Allah, belum sampai kepada majlis maulidnya kan hadir dak ke pengajian nah Nabi Muhammad ampun apareng janji dak ka kula sareng panjenengan hadirin rahimakumullah. Sampai dikatakan oleh Al-Habib Ahmad ibn Hasan Al-Attas, "Lau kana sawaba majalisil ilmi budda atau bada laktatalu annasu ala hudurihi hatta yatruka mandu malin malah wa mandu jahin jahah wa mandu sukin suqah li ayyajlisa amama mudarrisihi." Dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, majlis ilmu yang seperti pada malam hari ini kita hadiri ini hadirin rahimakumullah, mon kencerenah langsung kontan dari Allah Ta'ala katela kencerenah, maka manusia itu akan saling membunuh untuk hadir pengajian. Arepu setuju abadayada hadirin hatta yatruqa mandumalin malah, sampai seakaduan dunia bakal tinayaki dunia nah mandu jahin jahah seakaduan pangkat etinakin pangkat akangkui hadir dak ke pengajian hadirin. Presiden burung setiap presiden meleka hadir pengajian hadirin. Senyalonakin teti wali kota burung kampanye mon oning dak kakencerana hadir majlis ilmu hadirin. Lau anna sawaba majalisil ilmi bada, tampak begitu hadir langsung ketengal pahalana, langsung bisa efek tepleman pahalana, maka semua orang akan saling membunuh untuk duduk di depan hadirin rahimakumullah. Sampai seagaduan toko bakal tutup toko lah, lalu arek kendak kedagangan lah, lalu arek kendak ke pekerjaan lah, lalu arek hendak kapan apa-apain seperti sandang pangannya akan dicari pahala yang telah tampak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mohon hadir dak pada pengajian hadirin rahimakumullah, paneka setan apa setan arayu dak kula sareng panjenengan katina apa carana sampai lo bisa merangaki napa saya pada pak sareng mubalik. Sekarang panjenengan pleman tanya akin apa saya pada pak sarang mubalik apa ya lo paham ini termasuk siasat talbisul iblis, sengaja iblis matatia kula sarang panjenengannya kebutuh daripada ilmu syariat hadirin. Begitu hadir pengajian mangkata pengajian berak sana dapat jon berak boleh sengantok lesoh segala macam kira punten. Kenapa begitu? Talbisul iblis. Iblis punya siasat di sini. Mare panjenengan lo oning hukum sekarang panjenengan jan putu tetikan cana iblis badai dalam neraka hadirin. Faham sampai di sini? Nah, ini syariat Nabi SAW yang mana iblis itu tidak terima hadirin kalau kita hadir kepada majelis-majelis yang dibahas tentang ilmu di dalamnya. Apalagi selain abahas ilmu, abahas halal, abahas haram, abahas cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis paling lo terima hadirin.
Dan macarana umat Nabi Muhammad paneka lepah dah ke Nabi Muhammad. Apapun akan digunakan caranya. Esrepo matana tedung jidah. Subhanallah, begitu ngeding munyi na pereng, elang ngantok hadirin. Kira bener. Ini fakta dan nyata hadirin. Saat pengajian dimulai ngantok loro karuan. Lakunya sampai ngerok. Tedung, nyedah, nyedah nah. Kenapa begitu? Sama setan pecet hadirin. Tedung. Cek eding aki aja saat ceramah gendek. Tedung, pecet. Tangannya pecet, salah sobundi mana pecet. Sambil serepo mata na ngantok. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi jangan mau kalah sama setan. Pikir boleh hadirin rahimakumullah. Panjenengan mon mangke nyare obeng. Kulaku kolpeto lah keluar dari compok. Dak peduli panas, dak peduli hujan, dak peduli sakit, dak peduli capek, bajana lakoh. Nyelo cetak, sobung alasannya lo cetak mun bajana nyare obeng. Diterjang semuanya. Kenapa? Karena kelihatan kalau sampai kerja dia akan dapat upah. Dia akan dapat bayaran ketela. Sehingga apa? Semangat. Sakit badan pun tetap berangkat. Hujan pun tetap berangkat. Panas pun tetap berangkat. Kenapa? Terlihat pahalanya. Begitu berangkat kerja oleh bejeren. Lah hadir pengajian loe paketela sareng Allah Ta'ala. Mangkana mon mangkata pengajian posa alasanna. Bahkan sanda pak pun alasannya banyak. Sampai akhirnya dia dilupakan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini yang pertama. Lawan. Kenapa begitu? Pahalanya paling besar. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dianjurkan untuk milih antara majelis sholawat sama majelis ilmu, Nabi milih majelis ilmu hadirin. Toman Nabi Muhammad esitung bakto maksud ke dalam masjid. Ada di dalam masjid itu dua majelis. Majelis fihi majlisain. Yang satu doa kepada Allah Ta'ala, yang satu yubahasu fihil halal wal haram. Di dalamnya dibahas tentang halal dan haram. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam alal majlisi yubahasu fihil halal wal haram. Kemudian Nabi Muhammad mele toju dalam majlis taklim saya bahas tentang ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah untung kita semua duduk di dalam majlis seperti ini. Semoga kita termasuk sebagai seseorang yang ditakdir oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang tinggi derajatnya karena sebab menuntut ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua hadirin rahimakumullah, pada malam hari ini kita hadir dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiripun manusia paling muljana manusia Nabi Muhammad. Paling sampurna manusia Nabi Muhammad. Sampai hadir ke majelis maulid hadirin rahimakumullah. Ejabuaki sarang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Masyi kama majma'il maulid. Yujallil kurub. Dawakat taubatuk. Yal'asi idha bata'ub. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi mengatakan majelis maulid yang dibaca di dalamnya Diba, Syaraful Anam, Maulid Al-Habsi, Maulid Burdah, Maulid apapun, qasidah seepocih Nabi Muhammad SAW berada dalam majlis, maka kata Habib Ali Al-Habsi, masyi kama, majlis paling sempurna. Kenapa begitu? Yujallil kurub, dapat menghapus segala kegelisahan hadirin. Sompek, elang, bingong, elang, sedih, hilang. Sampai dikatakan al-kurub fid dunya wal akhirah. Karbul akhirah. Bahkan hadirin, sosa sepaki bakal ia depi pada akhirat.
sareng Allah Subhanahu wa taala bakal eko rengi. Sebab apa? Napa? Sebab kula sareng panjenengan selama hidup hadir ke majelis maulid hadirin rahimakumullah. Sebab maulid Nabi Muhammad, sebab hadir majelis maulid Nabi Muhammad, Allah taala akan berikan kemudahan dunianya akhiratnya. Da waqt dal jama' waktu kayal asi idabata tub. Wahai orang yang ahli maksiat, hadir majelis maulid itu adalah waktumu untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar kenapa? Begitu hadir majelis maulid sepora sareng Allah Subhanahu wa taala dosana hadirin. Begitu hadir duduk di dalamnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Dawakat aubatuk ya syarid idabataub. Wahai orang yang telah lama lari dari Allah Subhanahu wa taala. Kita itu lari dari Allah hadirin. Kita itu sering lupa kepada Allah. Kita itu sering lupa untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an lo baca. Badai dalam masjid beringsang tulis sebelah mana? Itu kita. Sering lupa, sering kabur dari Allah. Hadir majelis maulid kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Da jama' la syakka tufar bihi jami'ud dunub. Perkumpulan seperti sekarang tidak diragukan. Siapapun yang hadir pasti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diampuni dosanya hadirin. Antara waka kula sareng panjenengan saja pelayaman dari majelis mereka, Allah Subhanahu wa taala sudah ampunkan dosa-dosa kita semuanya insyaallah. Kabiraha wa saghiraha. Baik dosa yang besar ataupun dosa yang kecil insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dua majelis ini hadirin dalam hari-hari kita, dalam bulan-bulan kita, jangan sampai kita meninggalkannya. Hadir majelis maulid, hadir majelis taklim. Kenapa begitu? Akan menambahkan perasaan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang yang akan kita bahas hadirin rahimakumullah. Sanggup lanjut apa punten nih? Mohon panjenengan ngantuk gula pelai mana? Lanjut ngaji apa punten? Kalau sudah sanggup berarti kalau ada yang ngantuk siap-siap EPLS aku pengen sareng gula. Siap? Siap EPLS kopeng ha? Yang tidur dikasih tahu. Ampun la sholah tarhim adzan subuh. Lah hadirin rahimakumullah, fungsi majelis seperti ini agar kita itu semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena orang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Almar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan dengan siapapun yang dicintai. Posa ulama apa yang wasiat dak kula sareng panjenengan hadir pengajian, hadir maulid, tujuannya untuk apa? Biar semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad, maka kita akan kumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beb harus cinta sama Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad cinta sama kita. Maka kita harus cinta sama Nabi Muhammad. Amarkan Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu ampun apuk tayaki cinta nada kakula sareng panjenengan hadirin. Oh, Nabi Muhammad itu cintanya luar biasa ke kita hadirin. Makanya sampai dikatakan sama ulama, sebelum ibu kita menangisi kita, Nabi Muhammad sudah lebih dulu menangisi kita. Sebelum orang tua kita berjuang untuk kita, Nabi Muhammad ampun berjuang lebih dulu 1400 tahun yang lalu hadirin rahimakumullah. Saking cintanya kepada kita, saking sayangnya kepada kita, sampai di akhir hayatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya sebut bani ahlul bait hadirin, bani anak toronah. Tapi saya sebut sareng Nabi Muhammad dalam akhir hayatnya pun Nabi Muhammad ummati ummati. Hadirin, saat sakaratul maut itu sakitnya luar biasa.
Orang kalau sudah dicabut nyawanya itu bakal lupa kepada siapapun yang dia cinta. Panjenengan bakal lupa pada kabinina panjenengan, putrana panjenengan, rengsepona panjenengan ketika nyawa itu ditarik. Kenapa begitu? Saking hadirin. Sampai kata Nabi SAW, orang yang dicabut nyawanya itu bagaikan kambing yang dikuliti hidup-hidup, hadirin. Riwayat lain Nabi Muhammad mengatakan seperti pisau yang ditancapkan ke satu anggota tubuh berkali-kali. Itu rasanya sakaratul maut. Dalam keadaan genting akati itu, hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad masih ingat kepada kita. Ummati, ummati, ummati. Sesaat sebelumnya Nabi Muhammad mengatakan, man min ba'di ya Jibril. Man min ba'di ya Jibril. Jibril, siapa sabimbinga umat abdina Jibril kalau sampai saya meninggal dunia? Jibril, siapa yang akan nuntut saya punya umat kalau sampai saya meninggal dunia? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saking cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Nabi sudah membuktikan, hadirin. Waktunya habis untuk berjuang. Hartanya habis untuk berjuang. Bahkan darah pun keluar Nabi Muhammad. Perang, hadirin rahimakumullah. Bajar Nabi Muhammad. Punten, hadirin. Oleh obang Nabi Muhammad perang? Tidak, hadirin rahimakumullah. Sampai Nabi Muhammad etabang dapat ke Jabal Uhud, hadirin. Diserang, dikeroyok Nabi Muhammad di Jabal Uhud, di Gunung Uhud. Sampai pipinya Nabi terluka. Netes darahnya. Kalah dalam peperangan. Modal habis untuk perang. Senjata disita. Sahabatnya disiksa. Semuanya itu hanya untuk apa, hadirin? Kaangkui kula sarang panjenengan saja, hadirin rahimakumullah. Biar apa? Mereka gempang oleh na ibadah. Mereka paham cara nama semak ke Allah Ta'ala. Mereka dapat ilmu napa sampun dapat sarang Allah Ta'ala melalui Jibril. Dari Jibril ke Nabi Muhammad. Mereka dapat dekat seltaja umat akhir zaman, hadirin. Sehingga Nabi Muhammad berjuang mati-matian, hadirin. Untuk siapa? Untuk kita semuanya, hadirin rahimakumullah. Sehingga apa? Wajar kalau kita berusaha untuk membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai kita tidak cinta kepada Nabi Muhammad, berarti kita durhaka kepada Nabi Muhammad, hadirin. Kejam ke Nabi Muhammad. Tegah ke Nabi Muhammad, hadirin. Kenapa begitu? Nabi Muhammad sudah membuktikan cinta, tapi kita tidak membuktikan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, majlis maulid seperti ini perlulah bagi kita untuk semakin mengenal kepada Nabi Muhammad, agar semakin cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita ini kurang cintanya ke Nabi Muhammad, amar kalau kenal ke Nabi Muhammad. Kenalnya cuma setengah-setengah. Nabi Muhammad Nabi, Nabi Muhammad Rasul, Nabi Muhammad manusia sempurna. Titik, itu saja yang kita tahu. Tapi kita belum mengenal secara mendalam tentang Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan Allah, dikatakan dalam Maulid Burdah, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami maulaya sal. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahari aw rashfan minad diyami maula.
Lihat apa yang dikatakan oleh Imam Al-Busiri. Faqan nabiyyin fi khalqin wa fi khuluqin. Hadirin, kita punya nabi itu luar biasa. Faqo, paling tinggi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin. Bahkan keunggulan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad mendahului seluruh para nabi, hadirin. Khuluqin wa khalqin, baik dohirnya Nabi ataupun batinnya Nabi, baik perangainya Nabi atau tingkah lakunya Nabi, Nabi Muhammad paling istimewa, hadirin. Bahkan dikatakan wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bari aw rasfan minad diyami. Sampai para nabi pun itu hanya berusaha untuk mengambil setitik daripada tetesan-tetesan ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Baijuri di dalam kitabnya Sarah Burdah, hadirin, yang beliau karang sendiri tentang faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Sampai kata Imam Busiri walam yudanuhu, kan pada pain sarang ilmu Nabi Muhammad, para nabi gak bakal bisa mampu. Sama gak bisa, hadirin. Untuk sama gak bisa. Apalagi sampai mendahului Nabi Muhammad, mengungguli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu hanya diberi setetes ilmunya Nabi Muhammad. Nih kemuliaannya kita punya nabi, hadirin. Jadi panjenengan mon lemai rengaki tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harusnya muncul asyauq, rasa rindu ke Nabi Muhammad, rasa pengen ketemu dengan Nabi Muhammad, rasa ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Makanya di dalam Maulid Diba itu dikatakan wakrimil arwah minna bilika khairil anami. Wakrimil arwah, mulja'akin ruh-ruh abdina ya Allah, arwah minna bilika khairil anam, untuk dapat memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta itu harus ditambah terus. Tapi cinta kita gak bakal bisa dalam sebelum kita bisa membuktikan secara dalam ke Nabi Muhammad. Kalau kita sudah bisa menomorduakan selain Nabi Muhammad, baru kita dikatakan pecinta sejati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqah, hadirin, paling mulia Nabi. Sehingga kita harus bangga. Kenapa begitu? Kita dijadikan umatnya Nabi yang paling mulia. Tanpa kita berdoa. Panjenengan dalam puatu wa Allah Ta'ala, ya Allah petatiaki abdina ummatan Nabi Muhammad. Tidak perlu. Allah Ta'ala sudah takdirkan kita semua menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini minnah, anugerah dari Allah, hadiah dari Allah Ta'ala. Sampai Musa alaihi salam berusaha untuk minta kepada Allah Ta'ala agar dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa begitu? Karena sangat mulia, hadirin rahimakumullah. Umatnya pun menjadi mulia karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, kula sareng panjenengan ke sobung panah-panah, hadirin. Kita menjadi makhluk mulia karena sebab Nabi Muhammad. Contoh, Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan kepada malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hei Jibril, basyir habibi Muhammadan annal jannata muharramatun qabla ayyadkhuluha huwa wa ummatuhu. Jibril, pada Pak Daka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal jannata, bahwasanya surga haram dimasuki oleh siapapun sebelum Muhammad dan umatnya masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Coba teti pagi nek hadirin rahimakumullah, panjenengan masuk ke dalam surga kelun, baru Nabi Adam sareng ummatah, baru Nabi Nuh sareng ummatah, baru Nabi Hud sareng ummatah, Idris, Soleh, semuanya baru di belakang-belakangnya, hadirin. Tapi yang pertama kali masuk kepada surga adalah Nabi Muhammad, kemudian umatnya, hadirin rahimakumullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Berkat siapa? Berkat Nabi Muhammad.
sampai umatnya pun menjadi umat mulia. Kalau kita jadi umatnya nabi-nabi yang lainnya masuk surga nanti dulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan haram surga ikan masukin saya apain sebelum Muhammad dan umat masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau dibandingkan dengan umat terdahulu hadirin rahimakumullah, jauh. Umat zaman dulu itu cara wuduknya, cara bersucinya beda dengan kita hadirin. Bani Israel itu kalau badannya tertimpa najis, koleng keneng najis, maka kulitnya ini harus dikuliti, harus disilet, kulitnya dibuang. Kalau bajunya yang kena najis digunting, dibuang. Kalau rambutnya yang kena najis, rambutnya digunting, dibuang. Itu Bani Israel. Bahkan mereka kalau mau bertaubat wajib untuk bunuh diri. Baru terima taubat. Untung panjenengan lo dadi umat Bani Israel. Bahkan mereka kalau melakukan maksiat hadirin rahimakumullah terlihat oleh warga sekitarnya. Kenapa begitu? Allah Ta'ala turunkan petir. Yang petir itu tadi menjadi tulisan di depan rumahnya. Sakinu hadadar azani. Orang yang tinggal di dalam rumah ini adalah pezina. Tapi tetangganya saja oning. Oh mare azina. Oh mare sabung. Oh mare judi. Kelihatan sama tetangganya. Dosanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru bisa elang tolesan mereka hadirin rahimakumullah kalau mereka itu membunuh diri mereka sendiri dalam rangka taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mau taubat naik ke atas gunung, loncat, bunuh diri dulu. Umatnya Bani Israil. Tapi umat Nabi Muhammad SAW bandingkan hadirin. Sangking Allah Ta'ala nekap cinta nada ke Nabi Muhammad. Umat pun arasa akin kenikmatan hadirin. Kalau tertimpa najis seram. Elang bau nah, elang bernanah soce bonan. Rambutnya yang kena siram. Kalau warnanya baunya hilang suci sudah. Kalau melakukan maksiat itu tutup rapet sarang Allah Subhanahu wa taala, tidak ditampakkan. Panjenengan maksiat ketibitibian tetangkana lo bakal oning, tidak bakal ditampakkan. Aibnya disembunyikan. Bahkan kalau mau bertaubat cukup dia itu mengatakan istighfar, nadam, menyesal, kemudian tidak mengulangi lagi. Kayaumi waladathu ummuh, maka orang tersebut bagaikan baru saja dilahirkan oleh ibunya, langsung bersih setuju tuh sana hadirin. Karena sebab siapa? Sebab umat, sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kalau sudah setiap tahun tidak tambah cinta kepada Nabi Muhammad, rugi hadirin. Kita gak bakal kumpul sama Nabi Muhammad. Caranya untuk cinta ke Nabi Muhammad seperti apa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Qadu noroakin tingkah laku, tutur kata, kebiasaan, qaulan, amalan wa fi'lan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara bicaranya nyontoh Nabi Muhammad. Cara ibadahnya nyontoh Nabi Muhammad. Kesehariannya nyontoh Nabi Muhammad. Untuk apa? Bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu supporter bola. Bonek misalkan. Ya, bonek itu saking cintanya sama Persebaya, kelampina biru. Celananya biru, bahkan obungnya semir biru. Saking cintanya sama badannya dicat hijau semuanya. Kenapa begitu? Karena cinta sama Persebaya. Nah, kita juga begitu. Kalau cinta sama Nabi Muhammad SAW, buktikan. Seperti apa cara buktinya? Bangun tidur baca doa. Doa dulu. Mau makan baca doa. Pakai tangan kanan. Duduk. Baca bismillah. Selesai makan baca doa. Selesai makan.
Ini kalau cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Amar kenapa? Kula sareng panjenengan mon noroaki Nabi Muhammad hadirin sobung bidenah kelaban ketang. Gak ada bedanya kita itu dengan monyet. Kita kalau gak makan lapar tidak? Lapar. Monyet juga begitu. Kalau gak makan lah lapar. Kita pengen kawin atau tidak? Pengen. Sudah punya istri satu kadang nambah lagi. Ya. Monyet juga begitu. Kalau gak minum haus sama monyet juga haus. Tapi makannya monyet sama makannya kita harus beda. Minumnya monyet sama minumnya kita harus beda. Kenapa begitu? Kita pecintanya Nabi Muhammad. Oh minum tangan kanan. Baca bismillah 3 kali tegukan, 1 kali nafasan, duduk, begitu. Makan juga begitu, nyontoh Nabi Muhammad. Baca doa. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Selesai makan baca doa. Tidur sama. Kita juga praktekkan tentang Nabi Muhammad SAW. Ngadep kiblat, lempeng kanannya, bagian tubuh bagian kanannya ini ngadep ke kiblat hadirin. Telapak tangannya jadi tumpuan pipinya. Menghadap ke kiblat. Ketika akan tidur dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, astagfirullah, la ilaha illallah sampai tertidur. Itu umatnya Nabi Muhammad yang cinta sama Nabi Muhammad. Nyontoh Nabi Muhammad. Yang laki pakaiannya nyontoh Nabi Muhammad. Yang perempuan nyontoh Nabi Muhammad. Kerja nyontoh Nabi Muhammad. Tidur nyontoh Nabi Muhammad. Apapun perbuatannya nyontoh Nabi Muhammad, berarti cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad pasti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, sebenarnya sangat banyak yang ingin saya sampaikan, tapi gak bisa lebih lama lagi. Badan sudah sangat capek. Saya perjalanan masih ya panjenengan lengerok. Ya, saya masih ada di jalan nanti. Ya. Lajahilan panjenengan, saya masih ada di jalan. Maka yang sedikit ini harapan saya benar-benar menjadi ilmu yang manfaat. Ayo bersama-sama kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Amalannya yang ringan-ringan saja. Bangun tidur baca doa. Mau tidur baca doa, masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, makan baca doa. Itu aja dipelajari sebagai bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa insyaallah kita semua akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Salli sallim ala sayidina Muhammad fil malaa'ila ila yaumiddin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hal wal mal innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li auladina li masyayikhina fid din wa liman ahsana ila sala bi du'a li jamil muslimin muslimat mu'minin mu'minat lahya minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina bila mihna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hada minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.